Sampurasun para wargi, apa kabar semua? Bersama dengan saya Jerry Chris, kita bertemu kembali dalam acara Ngadu Bako, ngobrol asik, duduk-duduk nyantai sambil minum kopi. Tentunya kopi terbaik dari Spot 22 Cafe Jalan Bojong Koneng Atas nomor 22 Bandung. Dan acara Ngadu Bako ini apa sih sebenarnya? Ngadu Bako ini adalah acara yang membahas apapun, dari pembahasan yang ringan sampai pembahasan yang paling berat, tapi dibawakan secara santai. Oleh sebab itu di Spot 22 Cafe dengan cuaca yang luar biasa indah sekali, karena ada hutan kota di samping kiri dan ada pemandangan City Light Bandung di sebelah kanan. Ini luar biasa banget sih view-nya. Dan hari ini Ngadu Bako kita akan membicarakan topik mengenai suatu kegiatan yang kita semua hadir di sini, atau juga siapapun yang akan nonton acara Ngadu Bako di YouTube channel Jerry Chris, kegiatan yang kadang-kadang terlupakan untuk disyukuri. Karena sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan yang merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Jadi topik dari Ngadu Bako sore ini adalah mengenai bernafas. Nah, tentu tahu kan apa artinya bernafas? Bernafas, kalau saya baca-baca dari yang saya pelajari pada waktu SMA, bernafas itu adalah proses penarikan oksigen dari udara, kemudian masuk ke dalam tubuh, kemudian dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida melalui proses sebagai hasil proses metabolisme. Nah, begitu. Tapi kita akan membicarakan tentang proses bernafas ini dari sisi yang lain, yaitu dari sisi meditasi. Untuk itu kita hadirkan seorang instruktur meditasi gelombang theta, Kang Gagan. Halo Kang Gagan. Halo, selamat sore. Apa kabar Kang Gagan? Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Tadi saya sudah ngebahas dikit ya soal bernafas ya dari segi ilmiah. Tapi sebenarnya yang saya ingin tahu lebih banyak dan yang hadir di sini ingin mengetahui lebih luas lagi mengenai bernafas dari sudut meditasi ini. Ya. Gimana Kang Gagan meditasi bernafas dari sisi meditasi? Ya, baik. Makasih. Jadi kalau di meditasi itu kan kita akan mengalami ada beberapa gerakan lah ya, ada beberapa gerakan dasar. Yang pertama adalah kita akan memanage mata kita, kan gitu ya. Manage mata, kemudian memanage hembusan nafas, kan gitu ya. Untuk mengetahuinya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita tuh mengenal dampaknya. Dampaknya itu apakah nanti menjadi sehat, menjadi tenang, kan gitu ya, atau menjadi bagaimana si meditasi itu kita generate menjadi alat usaha kita. Ya, apakah nanti bisa jadi untuk berprestasi, untuk bisa berdaya upaya dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah sebetulnya kalau kita hari ini kita bernafas ya. Iya, bernafas tuh. Karena saking kita saking nggak mungkin bukan nggak berharganya ya, saking gratisnya semuanya tuh kayak kelihatannya gampang-gampang aja, gampang-gampang aja, dan terasa bahwa itu tuh nggak sesuatu yang perlu kita bahas. Padahal bukan merupakan sesuatu yang perlu dihargai ya. Iya. Karena gratis. Karena gratis tadi kan gitu. Nah, kalau di meditasi itu, kalau di saat kita bernafas, kita tuh dealing dengan yang namanya itu tuh adalah jendela kehidupan. Jadi starting kita memulai kehidupan itu adalah bagaimana kita menarik nafas itu tadi. Memulai kehidupan ya, jendela kehidupan. Iya. Jadi secara sadar, artinya tuh secara sadar tuh kita tuh hadir ya. Badannya memang menghisap, kemudian pikirannya itu kemudian merasakan apakah itu menjadi mood yang enak, kan gitu ya. Kemudian menjadi proses berpikir yang menyenangkan. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah dampaknya itu adalah ke hati kita. Dampaknya ke hati kita. Apakah kita kemudian merasakan bahwa ada timbul yang satu kata yang namanya bahagia, atau tidak bahagia, kan gitu ya. Itu diolah kemudian di hati kita. Nah, sebenarnya ada yang menarik tuh dikala kita ada beberapa kali atau beberapa masa kita melupakan soal yang namanya bernafas tuh di saat kita tuh lagi sakit misalnya, ya. Lagi sakit atau kita mengalami kebangkrutan gitu, atau mengalami kekecewaan gitu. Masa-masa sulit begitu ya? Masa-masa sulit. Nah, itu tuh biasanya yang kita rasakan tuh
kita merasakan kenapa ya nafasnya kok jadi susah gitu. Oh iya benar. Kayak misalnya Jadi sesek gitu. saya jadi sesak, Oh, sakit napasnya di- pendek-pendek kan pendek gitu gitu ya. ya. Terus kemudian apa ya? Kayak sakit di dada Iya, gitu ya. sakit di dada. Sakit di Kemudian dada ya gitu. banyaklah yang akhirnya yang kemudian menjadi kita tuh bertanya-tanya kenapa badan saya kan gitu ya. Iya. Larilah dia berobat ya entah ke dokter dan sebagainya. Tapi di situ tuh big question mark gitu. Iya. Kita tuh bertanya tentang diri kita. Jadi ada satu proses kesadaran yang timbul yang kemudian kenapa ya ada apa dengan saya gitu. Iya. Yang selama ini kita nggak pernah bertanya gitu. Kayaknya kita lancar aja gitu ya. Heeh. Pagi kayak kita mau begadang kayak mau makan apa kayak gitu ya. Mau kegiatan apa kayak mau jalan, mau lari ya, mau maraton gitu. Kita kayaknya kuat-kuat aja. Gitu. Kuat-kuat aja ya. Tapi pas begitu kita dihadapkan si tubuh udah nggak kuat atau Iya. nggak istilahnya nggak merasa nggak relate gitu Iya. dengan yang dia inginkan, dia langsung bertanya ini kenapa dengan tubuh saya. Nah kemudian ya akhirnya kita juga menyadari oh ternyata orang lain bisa jadi orang lain masih sehat, Iya. kita ternyata mungkin dalam kondisi sakit Iya, misalnya gitu. Sakit atau ada sesuatu dalam tubuh kita. Nah, di sini sebetulnya kita mulai membahas yang namanya bernafas tuh di sini sebetulnya. Jadi meditasi itu bagaimana kita tuh merasakan nafas itu tuh punya kita gitu. Sadar bahwa ini tuh punya kita gitu. Sama kayak gini lah kalau misalnya teman-teman di sini gitu. Pas semua orang gajian ya gitu ya misalnya kerasanya kita nggak ada masalah gitu ya. Happy. Ya, happy gitu ya. Kita mau beli apa ya kita bisa beli kan gitu. Tapi pas begitu, kok nggak gajian gitu. Wah kok nggak bisa gajian. Itu tuh jadi kayak bisa jadi sesak nafas gitu ya. Iya. Kenapa? Karena polanya itu jadi berubah. Iya. Pola hidup kitanya jadi berubah. Yang tadinya kita kerasa, ya karena ikut satu kumpulan yang Iya. banyak nih, Iya. kan bareng nih gajian tanggal segini Iya. gitu ya. Terus semuanya pada belanja ya kan, semuanya pada ya apa bisa menikmati lah hasil dari kerja tadi. Kita merasa kita baik-baik aja kan. Iya. Tapi pas begitu kita keluar dari zona nyaman kita tadi, kita baru merasakan oh ternyata saya tuh sendiri gitu. Jadi banyak orang yang merasa lonely itu karena baru merasakan ternyata dirinya itu sendiri gitu. Termasuk si nafas tadi. Oke. Yang tadinya tuh nafas itu dari satu komunitas bumi gitu ya, Iya. satu komunitas manusia yang besar. Terus tanpa kita sadari begitu kita sakit, kenapa orang lain nggak sakit gitu? Terus kenapa saya sakit gitu? Disitulah terasa bahwa nafas kita tuh, oh iya ya, si nafas itu tuh menjadi berbeda dan disitulah mulai ada harganya gitu. Mulai merasakan bahwa bernafas itu adalah satu kegiatan atau proses yang berharga ya. Berharga dan memang individual harusnya kan. Akhirnya masing-masing ya. Harusnya individual dan memang itu ternyata ya itu tadi balik lagi kita ini hanya kumpulan orang-orang yang kebetulan gitu ya, sebenarnya nggak ada istilah kebetulan ya, anggap aja di waktu yang sama kita tuh bernafas, jadi seolah-olah nggak ada problem apa-apa dengan nafas tadi. Tapi pas begitu masalah kita berbeda ya, di rumah ada yang begini ya, di tempat kerja yang begitu, dengan orang tua begini, mulailah si nafas itu jadi berbeda-beda. Iya. Dengan berbagai macam moodnya ya. Iya. Kegiatannya masuk kerja kemudian banyak aktivitas. Betul. Ada aktivitas yang memang harus konsentrasi lebih tinggi, kemudian ada menerima customer yang berbagai macam ini ya wataknya itu kan juga berpengaruh ke napas ya. Betul. Ya. Dan itu nanti akhirnya kita akan mempelajari bahwa ternyata tuh frekuensi dari orang ke orang tuh menghasilkan tumbukan ya. Menghasilkan ya misalnya kita berkomunikasi nih, tadi ada customer dengan kita katakan apa memberi layanan jasa gitu. Iya. Begitu kita ketemu kan dia numbuk nih. Nah, yang begitu ketumbuk frekuensinya tuh yang berubah tuh yang paling dasar adalah nafas sebetulnya. Oh, yang pertama kali yang langsung terdampak. Itu basicnya ya. Iya. Kita ngobrol pun sebenarnya kita saling bertumbukan ini ya, nafas ya. Kadang-kadang kita kalau lagi ngobrol sampai gitu ya. Itu sebenarnya karena memang berat ya. Jadi kalau misalnya kita di meditasi itu kan kita diajak untuk kembali kepada diri kita sendiri kan masing-masing. Jadi pas begitu kita berkumpul sepertinya banyak, tapi pas begitu kita diajak untuk ayo kita sama-sama memisahkan diri. Iya. Jadi dirimu dan kemudian rasakan badanmu gitu. Ini badannya, ini pikirannya,
Gimana ini hatinya. Di sinilah baru kita merasakan bahwa oh iya kita sebenarnya punya kuasa gitu untuk memberikan tubuh tuh apakah nafas yang panjang, apakah nafas yang panjang itu juga akan berdampak kepada cita-cita yang panjang juga. Karena nafas yang pendek juga akhirnya juga membuat kita juga semuanya jadi pendek gitu. Semuanya, Iya. semua aspek kehidupan kita juga jadi pendek ya. Betul. Oke, berarti kita punya kuasa terhadap napas kita sendiri ya. Iya. Sebenarnya berarti kita pun seharusnya bisa memanage nafas kita untuk kita bisa lebih maju atau kita akan menjadi orang yang biasa-biasa aja ya. Iya. Jadi kan prosesnya kan nanti kan kita akan mengenali sebetulnya diri kita tuh punya kendala apa sih di dalam tubuh kita sendiri. Iya. Di dalam kehidupan masa lalu kita, di dalam apa ya? Dalam semua pemikiran kita ya. Kan kita punya hati, punya pikiran, sama punya badan. Iya. Nah, begitu kita mengenali nafas, itu semua tuh akan membuka gitu loh. Oh, Oke. di sini nih kekurangan kita tuh. Dan ini yang sebetulnya yang mungkin selama ini kita cari ya. Ngebusnya tuh di mana gitu, bisa sampai ada daya dorongnya tuh di mana? Gimana ya? Ya ternyata pertama kali yang menjadi hambatan di kita tuh karena kita tidak mengenali nafas kita tadi. Tidak mengenali napas kita. Jadi sebenarnya dari semua sebenarnya permasalahan itu bisa kita selesaikan secara sendiri atau kita bisa menganalisis setiap persoalan Ya. atau kemajuan kita masing-masing ketika kita sudah bisa berhasil memanage nafas kita ya. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kan kalau tadi kalau kita ngelihat filosofinya itu kan nafas itu kan tadi jendela kehidupan kita ya, jendela. sebenarnya. Jadi kalau jendela kehidupan kitanya memang secara sadar kita nggak bisa manage gitu Iya. ya. Ya itu kan sekarang kita baru melampaui satu masa yang namanya COVID kayak Iya. kemarin gitu ya. Dikasih virus kita selesai gitu. Iya. Padahal kita tuh kalau dipikir tuh masa virus lebih kuat daripada kita kan Iya. gitu ya. Tapi kita benar-benar dikendalikan sama si virus. Jadi itu sebenarnya apa yang terjadi tuh? Karena si virus itu tuh memang ngejepitnya tuh di jalur nafas semua. Oh, oke. Jadi nafas. Nah, si jalur nafas itu dijepit, kemudian kita jadi panik. Nah, begitu panik, itu orang tuh udah panic attack tuh udah pasti yang jelas dia akan memicu semua ketakutan kita. Ya. Dan itu bisa berakhir dengan nyawa kan akhirnya Iya. gitu. Makanya kalau saya ngelihat kasus kemarin tuh COVID itu yang paling dahsyat itu pertama adalah nafas emang kita nggak pernah manage ya, nggak Iya. pernah latih. Nggak pernah Dan manage. kedua adalah tadi tingkat depresi kita yang memang tinggi. Akhirnya akibatnya ya kita jadi terjebak kan. Iya. Nafas nggak Bertambah jalan lagi ya kan, terus panik kitanya ya udah kita ini gone gitulah akhirnya. Singkat cerita. Nah, si meditasi ini sebenarnya yang menarik adalah bagaimana kita tuh nafas tuh mulai merencana gitu. Ya misalnya contoh gini. Iya. Misalnya ambil nafas ya. Ambil nafas. Ini kan sebenarnya yang lain pada ya Anda semua kan lagi nafas biasa ya, tapi saya merencanakan untuk ambil nafas. Berarti di titik ini berarti saya memberhentikan ya. Saya nggak ikutan, nggak bareng-bareng Nggak sama bareng-bareng. Anda. Iya. Ambil nafas, terus tahan, terus buang. Ambil nafas, tahan, terus buang. Ambil nafas, ambil nafas, ambil nafas, ambil nafas. Saya udah mulai belajar tentang membuat variasi tentang nafas itu. Nah, sedangkan Oke. kalau kita nggak pernah melakukan itu, kita kan anggapnya nafas itu ya jadi biasa aja kan. Terus apa fungsinya? Oh, itu nanti kita akan bisa bicarakan fungsinya seperti apa. Jadi kenapa ada orang tuh bisa misalnya moodnya itu bisa bagus kan gitu? Bagus terus gitu ya moodnya. Kayak dia bisa ngejaga moodnya gitu. Tapi ada orang yang baru 2 jam terus kemudian dia hilang moodnya gitu kan. Nah, karena itu tadi begitu kita ikut orang ya, ini kayak gini kita nafas seperti biasa ya. Kita ini kan ikut orang namanya, nafasnya kan ikut semua. Nah, kita bareng nih, katakanlah seluruh dunia tuh bareng. Ya. Nah, begitu dikasih ketakutan, Ya. dikasih stimulus ya, Hah? rasa takut misalnya, itu tuh kita secara komunal kita akan takut semua. Karena tarikannya sama. Jadi kayak, jangan ini loh, jangan baca ini loh, jangan melakukan ini loh. Semua orang kan melakukan yang sama. Tapi pas begitu ada orang yang lagi pada riweh ya, Iya, lagi pada membahas sesuatu, dia mah enggak langsung dia asik gitu dengan nafasnya dia. Dia asik dengan bagaimana. Kalau nafas saya ditahan gimana rasanya? Oh, dia akan menekan. Begitu menekan gimana? Oh, nanti dia akan terjadi ledakan. Nah, nafas itu bukan hanya
bukan hanya terjadi di meditasi. Contoh di silat misalnya gitu. Silat. Di silat itu ada yang namanya, kalau orang Sunda bilang namanya nembak ya. Nembak itu jadi di bawah pusar, di atas kemaluan itu tuh ada namanya nembak. Itu juga sebetulnya memampatkan sebenarnya nafas juga. Oh, apa pusat nafas atau apa gimana? Jadi itu memang ilmu tenaga dalam namanya, kan, tenaga dalam. ilmu tenaga dalam. Jadi beda dengan meditasi. Tapi artinya itu sebenarnya yang dilakukan orang tuh bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi spesial, bisa menjadi lebih daripada orang lain itu adalah kemampuan nafas sebetulnya. Nafas itu kemudian dimodifikasi dan dijadikan alat lah, jadikan media untuk bagaimana manusia itu bisa mencapai performa yang bagus. Misalnya kayak contoh nyanyi gitu kan, Iya. itu kan juga dari nafas gitu kan. Produksi dari nafas. Produksi dari Iya. nafas. Melukis juga sama, bagaimana dia mengendalikan, mengkontrol ya, biar nggak misalnya nggak goyang, nggak, itu kan memang konsentrasi kan dari nafas juga. Nah itu yang salah satu yang bisa kita ceritakan bagaimana si nafas itu bisa menjadi hal yang utama gitu Hal ya, utama. Ya. dari kegiatan kita. Oke, berarti sebenarnya dari suatu kegiatan bernapas ini ternyata dia tuh punya kontrol yang sangat ini ya, yang mempengaruhi sebenarnya kehidupan kita sehari-hari. Iya, iya, betul. Dan sebenarnya ada cara, yaitu lewat meditasi kita bisa menjaga, minimal kita menjaga mood kita sehari-hari ya. Menjaga Betul. mood sehari-hari, gimana caranya dengan kontrol nafas yang baik kita bisa melakukan aktivitas setiap hari itu dengan mood yang enak gitu ya. Betul. Akhirnya dengan mood yang enak pun kita lakukan aktivitas juga akhirnya punya hasil yang maksimal juga ya. Betul. Produktivitas juga maksimal juga ya. Betul. Nah, kalau seperti itu berarti kalau nafas ya, tadi lewat meditasi. Oke lah, sekarang kita sudah dari produk-produk yang mungkin napasnya sudah kita tidak memanage napas kita masing-masing gitu maksudnya. Dan ada cara untuk kembali membenarkannya begitu ya, lewat cara meditasi gitu. Nah, Kang Gagan mungkin punya sedikit insight meditasi yang sederhana gitu untuk bernafas itu, apa yang bisa kita lakukan tahap-tahap awalnya lah untuk setiap hari supaya ini kan semua pekerja yang hadir di sini ya, ketika kita mulai aktivitas mood kita tetap enjoy sampai selesai bekerja, tentunya kan itu memerlukan manage nafas yang baik ya. Ya. Nah, ada tipsnya nggak sih untuk bagaimana memulai hari dengan napas gitu, dengan napas yang baik pula gitu? Jadi kalau kita ngelihat jadi sebenarnya kan meditasi yang saya jalan itu kan nggak jauh dari yang namanya frekuensi kan, jadi gelombang tadi. Jadi kalau misalnya kita ngelihat bahwa kenapa banyak orang yang cemas itu kemudian nafasnya tuh lebih tersenggal-senggal ya, lebih berat ya, gitu. Jadi kita ambil lah ya, misalnya ini saya nggak pakai tayangan ya. Jadi kalau kita tuh cemas itu kan gelombang otak kita tuh repitasinya tuh kan jadi jadi intens lah ya, jadi intens. Jadi mungkin bentuknya tuh seperti ini. Nah, gimana caranya biar kita nggak cemas tadi kan? Nah, intensitasnya tuh kita kemudian kata si gelombang otaknya tuh kita tuh harus bisa merubah dari intens tadi menjadi dia tuh kayak slope gitu ya. Jadi landai gitu ya. Jadi nggak gini tapi jadi beginilah gitu kurang lebih. Dia landai. Nah, itu tuh salah satu cara menekan itu adalah dengan nafas tadi. Oke, dengan nafas. Nah, caranya nanti gimana? Sama kayak analoginya seperti kayak kita main tali kan. Jadi kayak main tali. Jadi ini kan hidup kita, yang tahu menjalankan hidup kita adalah diri kita sendiri kan. Makanya saya lebih banyak berusul bagaimana kalau kita menciptakan atau memanage si nafas itu berdasarkan kebutuhan kita. Oke. Jadi contoh misalnya gini, kita ambil nafas nih ya, kita ambil nafas, terus kemudian kita tahan sebentar, ya. Sudah gitu, apa yang terjadi? Oh, belum ada apa-apa. Ya udah, sok tarik nafas lagi misalnya. Tarik nafas lagi. Terus apa yang terjadi? Oh, belum ada. Kita tarik nafas lagi. Nah,
itu tuh semakin tinggi kita menahan si nafas tadi tuh, sebetulnya si badan tuh udah mulai, dia tuh nggak bisa berdiri tegak. Kenapa? Karena ada proses pemampatan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, pas begitu dia mampat, itu tuh ya, mampat itu, ibarat kata tuh kita, kalau secara filosofi itu, si frekuensi itu ada di tangan kita gitu. Udah dikendalikan ya. Dikendalikan sama kita. Jadi kita udah nggak nafas tuh nggak seperti kayak nafas asal gitu. Tapi kita udah kita rencanakan nafas kita. Gitu. Nah, begitu kita katakan lepas ya, itu tuh kan kayak tali itu kita begini kan ya, kayak main anak kecil kan begini. Iya, berini ya. Iya, sapintrong ya namanya. Terus dia kan jadi begini, ya begini. Yang tadinya mungkin tadi repitasinya seperti ini. Nah, kemudian kita memutuskan si tali itu untuk kita putuskan lagi. Nah, kemudian dia begini lagi. Kita putuskan lagi. Nah, makin lama, semakin sering kita melakukan itu, akhirnya tuh keputusan nafas itu ada di kita. Kendalinya ada di kita ya. Ya. Sedangkan kita kan banyak sekali terlibat dengan yang namanya nafas tuh kan ada nanti ketemunya di jantung lah, ketemunya di ya pokoknya organ-organ yang berhubungan dengan dia ya, darah dan sebagainya. Nah, ini tuh sebenarnya kalau kita rajin mengolah dan mengacak ya, mengacak pola tadi ya, pola nafas tadi, kita udah nggak ikutan lagi untuk apa namanya, ikut bersama-sama dengan teman-teman kita tadi yang nafasnya ya seolah-olah gratis tadi. Dan fungsinya buat apa nanti kalau kita udah mulai memanage diri kita mulai merasakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Misalnya contoh gini, begitu kita ambil nafas panjang, kita kerasa nih, kok agak pusing ya. Kenapa ya? Sok coba lagi, ambil lagi nafas. Pusing nggak? Kok tambah pusing? Nah, itu sehari, 2 hari, 3 hari, itu tuh kemudian kita jadi mulai hafal gitu diri kita tuh. Oh, ternyata kalau udah 3 kali, kita mulai terasakan. Nah, tapi kan setelah pusing itu biasanya akan turun kan. Dia nggak akan terus pusing gitu. Jadi pusing tuh karena kita emang nggak kenal sama sekali. Nah, kebanyakan kalau di kita kalau udah pusing, pastinya kan langsung minum obat kan. Nggak diketahui bahwa kalau udah pusing nanti gimana ya gitu kan. Nah, dicoba lagi lah, ambil nafas lagi kan gitu. Kita tuh jadi lama-lama explore gitu dengan diri kita. Begitu kita explore, kita jadi lebih memahami diri kita. Kalau udah makan kambing, pusing nggak ya? Kalau coba ambil nafas dulu. Itu tuh hal-hal yang menurut saya seperti kayak anak kecil ya, kita jadi penasaran gitu dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Berarti sebenarnya tadi sebenarnya ketika kita tadi analoginya pusing ya. Ketika kita pusing sebenarnya kita bisa tidak lewat obat ya. Kita intervensi. Bisa kita mengontrol sendiri ya. Gimana caranya saya bisa normal kembali gitu maksudnya. Itu kan bentuk intervensi kita, bahwa kita tuh mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab saya gitu. Badan saya tuh tanggung jawab saya gitu. Dan kita ngambil tadi si filosofi awal bahwa nafas itu adalah jendela kehidupan kita. Jadi kalau jendelanya kita buka, kayaknya sih kita jadi bakal tahu gitu, ini reaksinya akan seperti apa. Itu kan keputusan ya, akhirnya kita berkeputusan bahwa saya akan ambil bagian untuk bertanggung jawab pada tubuh saya sendiri gitu. Iya, berarti sebenarnya semua itu bisa diatur ya? Bisa diatur, rutin bisa dilakukan, ada cara-cara yang sederhana, dan meditasi ini merupakan sebenarnya bukan cara yang rumit tapi cara sederhana ya? Jadi sebenarnya saya lebih menyarankan lebih banyak ke kita tuh mengintervensi badan kita gitu. Jadi kayak kita merasa, kok saya nggak mampu. Kenapa kita nggak mampu kalau kita nggak nyoba kan gitu. Coba aja gitu maksudnya. Dicoba dulu kan gitu. Dan apa yang terjadi nanti dampaknya. Oke, Kang Gagan, ini pembicaraannya tambah menarik ya sebenarnya mengenai nafas ini, karena sebenarnya kita berpikir bahwa nafas ini adalah yang tadi gratis dan nggak usah dibicarakan, tapi ternyata makin dibahas makin menarik begitu. Dan ada beberapa pertanyaan mungkin akan ditanyakan ya, dan ini juga ada beberapa pertanyaan pula yang sudah dikumpulkan dari manajemen Ngadu Bako terkait dengan bernafas. Dan pasti ada hubungannya dengan meditasi ya. Untuk itu nanti bisa ya mungkin Kang Gagan jelaskan pertanyaan-pertanyaan ini, karena kalau saya lihat pertanyaannya sangat sederhana dan ternyata
sesuatu yang sederhana itu mungkin bisa dilakukan juga dengan ketika kita memanage nafas itu. Betul. Maksudnya. Oke. Oke, Kang Agan, nanti kita akan lanjut setelah jeda yang berikut. Kembali hadir di acara Ngadu Bako, ngobrol asik, duduk nyantai sambil minum kopi. Bersama dengan saya Jerry Chris, dan topiknya masih tentang bernafas. Ini topiknya mind blowing sih buat saya, karena bernafas itu adalah satu kegiatan yang kadang-kadang kita lewatkan karena mungkin gratis. Kemudian tadi sudah dibahas sama Kang Gagan, ternyata nafas itu sangat berarti bagi kehidupan kita. Dan di sini sudah ada kawan-kawan setia yang sudah selalu menonton acara Ngadu Bako. Nah, pasti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Sudah ada pertanyaan ya? Boleh siapkan nanti pertanyaan-pertanyaannya. Dan sebagai informasi bahwa Ngadu Bako ini membahas hal-hal apapun itu, hal-hal ringan maupun hal-hal yang berat, tapi dibahas dengan cara santai dan nyantainya itu sampai senyantai ini. Waduh, apa itu bahasanya? Karena kita ada di teras spot 22 Cafe, Taki Padada Bandung, Jalan Bojongkoneng Atas, nomor 22. Nyantainya seperti apa ya ini? Kita sambil nongkrong-nongkrong cantik, sambil nongkrong santai di tempat yang outdoor, tempat yang luas. Di sebelah kiri saya ini ada hutan kota, hutan pinus kota. Udaranya udah pasti seger. Nggak ada tempat lain di Bandung selain di sini, oke? Oleh sebab itu datang ke sini yuk, datang untuk menyaksikan acara Ngadu Bako. Ya, pertanyaan pertama dari siapa nih? Aduh, dari Cikal ya namanya. Pertanyaannya, Bagaimana pernapasan bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan melalui meditasi? bagaimana pernafasan Bisa membantu mengurangi stres bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan melalui meditasi. melalui meditasi? Oke, kan. Ini pertanyaan kayaknya gampang padahal sulit banget sebenarnya. Bagaimana pernapasan dapat mengatasi stres dan kecemasan ya, dan bagaimana pula mungkin penerapannya lewat meditasi begitu ya. Kayaknya orang nggak usah jadi kuliah psikologi habis jadi psikiater. Langsung Jadi- dijawab. Sekolah pernapasan. Kalau pernapasan. Oke, jadi yang menarik itu adalah dikala kita banyak ya kali kita menarik nafas tuh kan kita tuh nggak merasakan denyutan ya. Kayak ada misalnya contoh kita begitu kita ambil nafas itu kan tadi kita udah sepakati bahwa kita tuh sebenarnya lagi memencilkan diri kita sendiri gitu. Kita tuh lagi mengisolasi diri kita sendiri. Iya. Nggak mau keganggu sama orang lain. Yang orang lain katakanlah mayoritas ya. Iya. Kita menjadi minoritas. Nah, sifat jadi orang minoritas itu kan jadinya semua tuh jadi kelihatan jadi beda kan? Iya. Bener nggak? Dari mayoritas ngelihat ke minoritas berbeda, jadi minoritas juga sama. Oh, dirinya berbeda ya, apakah dia sakit? Kok saya jadi cemas padahal orang lain nggak cemas gitu. Jadi dia tambah merasa bersalah kan ya? Iya. Ada apa sih dengan dirinya gitu? Kayaknya orang lain baik-baik aja gitu ya. Orang lain kayaknya ya normal-normal aja Iya. gitu. Tapi kenapa kok saya jadi merasa nggak sempurna Iya. kan gitu. Nah sekarang yang paling yang paling gampang tuh di pernafasan yang kadang kita lupa tuh apa? Begitu kita tarik nafas ya, Iya. misalnya tadi ambil sekali nafas ya, misalnya hitungan 4 ya, gitu ya, ambil nafas sebentar gitu ya. Nah begitu kita ambil hitungan 4 aja ya, 4 hitung, jadi 1, 2, 3, 4 ya, ambil nafas kan tekan nih di sini, ditahan. Ditahan ya? Ya ditahannya di dada kan. Itu aja udah kerasa bahwa itu tuh tidak nggak seperti biasa ya. Ada beban yang ada di dada. Ditahan Ya. karena ditahan ya. Ditahan. Iya. Ya. Kemudian kalau kita masih sanggup, ya, itu tuh kita naikin lagi, 4 hitungan lagi. Oke. Nah, itu tuh udah Bisa nggak naik sambil di sini. dipraktekkan ya? Ya. Ah. Ambil di sini, kan kemudian naik lagi ke atas. Itu udah kepala tuh udah nggak bisa gini. Jadi dia udah pasti naik ke atas gitu. Oh, oke. Ya. Udah 8 nih hitungannya, 4 Ya. kali 2 ya? 4, ya udah 8 ya. Terus kemudian kita lepaskan. Lepasnya sambil nafas tuh pelan-pelan. Kemudian pelan-pelan tuh ngelepasnya tuh bukan dari hidung tapi dari mulut sedikit-sedikit ya. 7 6 5 4 3 2 1. Jadi kalau kita sambil merem biasanya tuh
imajinasinya tuh seperti kayak kita turun dari tangga. Jadi kita tuh kalau tadi ya cemas tadi tuh diibaratkan kita tuh ada di dalam sebuah bangunan yang tinggi, ya, dari satu konstelasi yang tinggi. Iya, Ya. Terus kemudian 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalau ada teman-teman yang ahli hipnosis, disitulah orang tuh merasa tenang, ya, misalnya mencapai kedalaman yang sempurna, kan Iya. gitu ya. Nah itu begitu kita udah sampai di 1, kita tantang lagi badan kita, udah Naik cukup lagi. belum, ya? Kita naikin lagi, 4 hitungan lagi, ya, kemudian naik 4 hitungan lagi. Nah pas begitu 4 hitungan lagi, kita nggak langsung turunkan, tapi kita tahan dulu. Tahan dulu ya. Ya, kita tahan dulu. Begitu tahan berapa lama? Saya mau tahannya 4 hitungan. Atau wah nggak kuat nih, kayaknya 2 aja deh. 1, 2, nah baru 7, 6. Nah begitu 7, 6 tuh kita ambil tangga yang lain, bukan tangga yang pertama tadi. Kita ambil tangga yang lain. Membayangkannya kita ngambil turunnya dengan tangga yang lain Tangga ya. yang lain Dengan tidak, karena variasinya sudah berbeda. karena kalau tadi 4-4, sekarang Ya. 4-2, 4-4, Tapi nggak turunnya ditahan kan 4-4. langsung. Ini kalau ini kita kemudian tahan dulu 2. Nah begitu juga sama 4-4, terus kemudian nanti kita tahannya 3 misalnya. Itu ambil tangga yang lain. Membayangkannya tangga Ya. yang lain ya. Nah ini kan sebetulnya teknik ini kan salah satu cara bagaimana kita tuh apa ya, mengambil jalan alternatif ya. Iya. Apa ya, kayak orang Jawa bilang senyeliwer ya, kalau orang apa sih, Iya. cari. Ini lagi tegang nih, terus kita kesini dulu bentar deh. Saya kesini dulu sebentar gitu. Saya nggak mau kesini dulu, terlalu berat nih. Gitu. Nah di sini sebetulnya kita udah memutuskan diri bahwa saya nggak mau ikut kegulung di jalan waktu yang sama gitu loh. Jadi kalau kita setiap hari punya jalan alternatif ini, artinya tuh kita akan mengurangi tensi itu sangat banyak gitu loh. Karena kalau yang namanya keumuman kita ya, misalnya Indonesia aja misalnya 270 juta ya. Iya, juta. Itu kalau misalnya pemikirannya sama, presidennya siapa, kemudian hutang luar negeri atau apa, itu semua orang udah langsung, atau resesi misalnya gitu. Itu orang udah pasti naik. Nanti gimana pekerjaan, gimana nanti penghasilan, gimana nanti cicilan kan. Cemas gitu ya. Cemas langsung. Karena apa? Karena semua orang mengatakan bahwa ini nggak ada yang positif. Nah, tapi kita kemudian memutuskan untuk menghindar dulu gitu loh. Iya. Cari jalan alternatif, mungkin jalan pinggir dulu gitu kan. Nah ini tuh sebenarnya akan membantu mengurangi kita untuk masuk di mainstream tadi. Karena mainstream ini kan sebetulnya juga sama-sama belum tentu ya. Iya. Betul kan? Sekarang katanya orang resesi sekian tahun, kayaknya kita ya baik-baik aja. Baik-baik sebenarnya. aja gitu ya. Iya. Ya ada mungkin dampak, tapi ternyata ya Dampaknya namanya, tidak sebesar yang dikhawatirkan kita ya. betul, dan tidak langsung sesignifikan itulah gitu. Kayak sekarang AI gitu, bakal begini, nanti semua nggak akan kerja. Ya bisa iya, bisa enggak gitu. Karena AI sendiri itu hidup, kalau menurut saya ya, hidupnya itu kan dari banyak katanya ya. Nanti bisa ini, bisa Itu itu, katanya. bisa ini. Dan mereka tuh hidup di dalam dunia media sosial. Nah kalau di dunia media sosial ada perubahan ya, di dalam dunia media sosial, otomatis dunia AI juga akan berubah. Iya. Artinya kita tuh di dalam dunia yang memang nggak ada yang pasti gitu loh. Jadi pas begitu kita udah kekunci, hati-hati, karena kekunci sekecil apapun, kita pasti akan susah untuk meloloskan diri. Dan disitulah kita akhirnya kegulung ya. Iya. Kegulung oleh katanya tadi. Katanya. Oke. Berarti kalau tadi relate dengan pertanyaannya Ibu Cikal tadi ya, bagaimana caranya metode pernapasan supaya bisa menghindari kecemasan ya. Ya. Sebenarnya kita bisa mencari jalan keluarnya masing-masing ya. Ya, itu sebenarnya kan Sesuai dengan ya produksi, customize ya, itu. Tadi kan customize ya, ya. tadi kan sebenarnya meditasi yang sangat custom ya. Iya, custom. Bukan yang sampai kita posisi pose Iya. yang benar-benar meditasi total. Jadi ini kita bisa lakukan mungkin sambil di dapur, mungkin sambil naik Iya. motor atau naik mobil kan gitu. Ya. Sesederhana Iya, itu ya. iya. Mungkin maksudnya. Yang paling penting tuh kan tensinya tuh kita nggak masuk terus-menerus di situ gitu. Kita ke pinggir sebentar ya, berapa lama. Jadi satu hari itu kita punya variasi gitu loh. Nyeleneh dulu bentar. Iya. Nyeleneh dulu bentar tuh benar. Dulu sebentar.
Dan syukur-syukur kita nanti kemudian punya pola sendiri nantinya. Punya pola yang nanti akhirnya jatuhnya bagaimana membangun produktivitas, membangun kreativitas, itu juga semuanya ada di situ. Oke, jadi sebenarnya dalam aktivitas kita sehari-hari metode tadi yang kayak rehat sebentar ya, jeda sebentar gitu ya, mungkin semenit sampai 3 menit ada bisa ya? Ya, kita ngacak pola namanya. Ngacak aja. Kita ngacak pola nafas kita gitu. Jadi nggak kemudian ngikut terus gitu. Mumpung gratis, mumpung semua organ lagi bagus, ya kita kayaknya nggak tergerak untuk gimana ngacak gitu. Ngacak tuh gimana? Coba ya aku mau jalan ke situ, saya nggak nafas misalnya gitu. Kita nggak nafas dulu gitu. Sampai tertantang nih, kayaknya bisa nggak 1 menit jalan gitu. Kita pakai ini, terus kita nggak nafas. Terus kita nafas lagi, ambil nafas, 3 ambil nafas, kita jalan lagi. Itu yang kita acak. Acak-acak ya? Diacak. Tapi efeknya ada ya pasti ya? Iya. Efeknya apa tuh Kang Agan? Yang efek yang secara sederhana berpengaruh dalam sesudah kita lakukan itu? Efeknya kurang lebih lah, mungkin ada dampaknya, mungkin kita lebih fresh, atau kita lebih semangat lagi, atau gimana? Iya. Karena memang kita akhirnya memutuskan untuk mengendalikan diri kita sendiri, otomatis semua keluhan yang ada di badan tuh kan jadi lama-lama kan bisa terpelajari lah ya, bisa diketahui lah gitu. Dan kita juga akan lahir jadi sosok yang memang jadi penasaran. Kayak gimana kalau diginiin, gimana kalau digituin gitu. Yang selama ini kan ilmu nafas tuh ya kebanyakan hanya ya itu aja kan. Ya, itu ambil aja. nafas, buang nafas kan gitu. Oke, jadi sesederhana itu ya. Kita bisa jeda dalam mungkin 1 jam, kita rehat bentar, 1 sampai 3 menit ya. Untuk kemudian nyepi ya. Betul. Nyepi sendiri, terus kita latih olah pernafasan kita masing-masing ya. Iya kan, kita juga jadi tahu pas begitu kita nggak tersuplai oksigen tuh memang kita juga agak lumayan berat ya. Iya. Misalnya kan kita libur nih ya, sekian 15 detik ya, kita jalan, kita nggak pakai oksigen misalnya gitu. Kita kan jadi, kebayang ya kalau dikasih 40 detik lagi gitu ya, kayaknya kita udah nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nah disitulah kita akhirnya bisa bersyukur kan gitu ya, bisa lebih ngerti bahwa ini tuh sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Oke, menarik, nanti kita akan coba ya. Saya akan coba juga nih metode sederhana ini. Gimana Bu Cikal menjawab ya pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya ada pertanyaan lagi dari beberapa yang japri langsung sebenarnya ke IG atau ke YouTube Jerry Chris. Nah, ini ada di sini, saya boleh ambil ya? Boleh. Pertanyaannya. Oke. Bagaimana cara nafas membantu seseorang untuk rileks dan tenang? Kalau tadi kan mengatasi emosi cemas ya. Kalau ini supaya orang bisa rileks. Ya. Jadi pas begitu kita, ini terima kasih ini pertanyaannya. Dan sebetulnya juga mungkin hampir-hampir sama. Tapi sebenarnya yang nanti harus kita temui itu dari masing-masing orang setelah melakukan ini ya tadi, meditasi customize kalau saya pernafasan yang di custom. Misalnya contoh tadi kan ambil tarikan nafas 4 hitungan misalnya gitu ya. Nah, begitu dia melakukan 4 hitungan tadi, yang tarikan pertama 1 set ya, tarikan pertama terus naik lagi 4, terus kemudian buang. Nah, yang keduanya itu tuh akan beda lagi pengalamannya gitu loh. Oke. 4 lagi terus buang gitu. Nah, sifat manusia itu pertama kali mungkin kita kayak terkejut ya. Oh gini ya ternyata rasanya gitu. Cuman lama-lama kita ini juga kejebak di pola pikiran. Oke. Jadi kalau udah saking sering kita lakukan ya, ini 4 ya, terus 4 lagi, terus buang. Si pikiran cuman, eta mah ngan kitu gitu. Nah ini sebetulnya kita perlu acak lagi polanya tuh. Agar apa? Agar si pikiran tuh nggak usah sempat membaca gitu. Karena dikala pikiran sudah membaca, kita nanti akan cemas lagi gitu loh. Akan cepat dengan cemasnya gitu. Iya. Jadi banyak sekali kegiatan meditasi itu. Misalnya contoh ya, yang menurut saya agak
ya agak keliru gitu ya. Dikala pas meditasi itu disuruh membayangkan, dan sudah gitu tuh pas dia membayangkan dia suruh menceritakan gitu. Gimana kita ada di pantai misalnya gitu. Terus pas begitu udah di pantai dia cerita. Tadi saya tuh di pantai melihat ini, melihat itu, melihat ini. Nah itu tuh ilmunya adalah ilmu pikir. Oke, ilmu pikir. Ilmu pikir yang sebetulnya kalau di meditasi itu yang diarah adalah area rasa. Oh, terbalik ya? Iya. Salah kaprah, seharusnya rasa ya, bukan. Jadi pas begitu kita katakan bahwa kita tuh ada di pantai, ya udah gitu, ya sudah. Kita nggak usah lagi menentukan pikiran kita tetap mengarahkan kemana. Ada di pantai yang sudah kita kemudian merasakan kalau di pantai itu seperti apa. Misalnya anginnya datang berhembus, atau dia merasa kepingin jatuh, atau dia merasa frustasi dengan itu. Nah itu tuh bahasa rasa. Nah yang membantu orang tuh bisa sukses di meditasi itu adalah tadi begitu tarikan nafasnya itu tadi dia bisa ngacak gitu loh. Oke. Jadi kadang-kadang gini, kita tuh kalau kasih protokol, ya, nafas tuh kasih protokol. Misalnya kita akan nafasnya, ambil nafas, kita buang, ambil nafas. Itu tuh nanti lama-lama pikirannya tuh kemudian nge-record. Jadi akhirnya apa? Kita tuh jadi nggak fresh. Kenapa? Ya kita anggap itu sebuah rutin, sebuah rutinitas. Jadi bukan keinginan sendiri. Iya. Jadi keinginan pelatihnya, ya instrukturnya, pada tidak berkenaan dengan kebutuhan pesertanya. Iya, nggak setiap peserta membutuhkan itu ya. Iya. Jadi memang ini kenapa customize itu perlu? Karena kan kita jadi ngukur. Oh enaknya relax itu gini gitu. Terus kita coba lagi, jangan 4 lah, kasih 2 aja gimana gitu. Nanti dia akan nemu bagaimana akhirnya tuh kita ngerasa denyut jantung tuh gini gitu. Kok denyut jantungnya cepet ya? Iya. Nah, pas cepet kita ingat lagi, coba diacak gitu. Karena sebenarnya tubuh itu dikala kita kena 1 kali trauma, misalnya kita deg-degan ya deg-degan. Nah, yang kedua kali kita deg-degan, itu dia bilang, itu kan kayak deg-degan yang kemarin gitu loh. Oh. Itu yang bahaya itu yang disebut namanya trauma. Oh, oke. Ya. Dari situ akhirnya orang tuh akan bersimpulan, saya kayaknya kena jantung gitu. Padahal belum tentu jantung. Padahal belum tentu. Oke. Tapi karena tadi yang kita lakukan tidak pernah ngacak, akhirnya kita terjebak di dalam baku ya. Baku itu. Baku karena pikiran. Sama kayak kita nonton gini ya, kita baca misalnya di internet, ciri-ciri orang yang kena jantung, baca. Itu tuh pasti dari 5 apa 7 itu kita pasti masuk. Dikala selalu Anda masuk melakukan, gitu ya. Iya. Dan itu udah kasih dia pembenaran buat kita. Ini kemarin aja saya beneran udah ada gini. ciri-cirinya Fix gitu. nih saya. Iya. Terus ada yang keduanya, tambah dekat lagi. Itu tuh tambah takut lagi. Nah makanya kalau ada 7, kemudian kita udah 5, udah dijamin lah. Bentar lagi kita udah kena. Nah, padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Oke. Karena itu tadi balik lagi, kita udah terjebak di pola. Oke. Jadi bagaimana caranya supaya tidak terjebak seperti itu, Kang Agan? Ya kita tadi mengadakan yang proses kreatif tadi gitu. Proses ambil tadi nafas juga kita ambil yang kreatif, kita ganti-ganti gitu ya. Misalnya contoh lagi iseng, lagi jalan ya, aku mau tahan napas sebentar 25 detik gitu sambil jalan. Tapi jalannya pelan, jadi jangan jalannya cepat. Sampai kita udah butuh bener nih nafas gitu. Nah udah gitu, pas kita buka, pas nafas pertama itu dari hitungan 25 kita merasa kita bersyukur kan, dapat lagi nih nafas. Sama kayak zaman waktu kayak COVID kan, dikasih oksigen kayaknya ngerasa seneng banget ya. Padahal kita hampir seumur hidup kita nggak pernah membahas itu. Dan nggak pernah beli ya. Oksigen itu berapa harganya kemarin? Mahal, sempat mahal sekali ya. Mahal. Oke, berarti sebenarnya kalau ada meditasi kemudian mengumpulkan banyak orang untuk meditasi ya, sebenarnya itu untuk melatih bagaimana menemukan pola napas masing-masing ya, begitu ya. Jadi memang kan kenapa latihan itu lebih banyak di awal adalah dibanyakin dan kemudian dikasih standar dulu ya. Dikasih standarisasi itu sebenarnya kan untuk membentuk habit dulu. Iya. Jadi habitual dulu, kemudian habitual itu diharapkan masing-masing peserta kemudian menjadi orang yang punya kebiasaan yang sama. Nah, tapi cuman kalau saya tadi mengusulkan, oke, silakan di mana punya kegiatan, tapi nanti kalau udah di rumah, kalau bisa diacak. Diacak ya? Diacak. Kenapa? Ya itu tadi. Karena pikiran itu sifatnya ngeplot ya. Ngeplot, iya. Dia akan
membentuk kalau begini nanti begini, aksinya gini, nanti reaksinya begini gitu. Oke. Itu sebenarnya akan membuat trauma baru juga. Coba. Karena begitu dia nggak masuk protap itu ya, SOP itu, dia akan merasa kurang. Tadi nafasnya cuma 3 tarikannya, harusnya kan 4. Nah dia jadi kayak nggak yakin gitu. Yang nggak yakin. Oke, menjawab dan cukup terang benderang. Semakin terang benderang nih. Kang Gagan, tampaknya kita sudah ada di akhir acara Ngadu Bako ya. Kesimpulan dari Kang Gagan 3 kata mengenai bernafas. Kita harus penasaran dengan tubuh kita. Kita harus penasaran dengan tubuh. Oh ya boleh, kelipatan lagi. Kita harus penasaran dengan Tubuh kita. Karena tubuh ini udah sedemikian canggihnya, tinggal kita punya waktu gitu untuk mengetahui sebenarnya ada apa dengan tubuh kita gitu. Jadi kita juga akan tahu kenapa kita jadi sakit, kenapa kita ya mohon maaf, memang dianalisa itu perlu dengan orang lain ya, orang ahlinya gitu. Tapi bukankah tubuh itu kan punya kita ya? Yang sebaiknya kita sendiri lebih bertanggung jawab dengan itu gitu. Termasuk tadi dengan nafas tadi. Dengan nafas ya. Selalu eksplor tubuh kita, jangan lupakan tubuh kita ya, karena sebenarnya kita yang memegang kendali seluruh kehidupan kita. Terima kasih Kang Gagan sudah hadir di Ngadu Bako. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di acara Ngadu Bako. Jangan lupa podcast ini juga bisa ditonton di YouTube channel Jerry Kris. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga Tuhan semakin cinta Indonesia, khususnya Jawa Barat. Dah.